Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran langkah-langkah penelitian geografi. Ya, langkah-langkah penelitian geografi. Adapun pasangan KD-nya 3.3 memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. 4.3 menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bahkan gambar, tabel, grafik, foto, atau video. Materi pembelajarannya, ya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah dibahas. 2 pertemuan yang 2 kali pertemuan dapat 8, dari 1 pertemuan kita membahas 4. Materi selanjutnya adalah 9. Menentukan populasi dan sampel. 10. Penggunaan sarana ilmiah. 11. Teknik pengumpulan data. 12. Pengolahan data geografis atau data geografi atau data penelitian. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas kembali 4 materi. Dan materi selebihnya yang akan dibahas pertemuan yang akan datang adalah 13. Menganalisis data. 14. Membuat laporan penelitian. Nah itu nanti tuh minggu yang akan datang ya, tentunya setelah pelaksanaan penilaian tengah semester, karena minggu depan tepatnya tanggal 5 kalian akan melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi kita tidak ada pertemuan ini. Jadi pertemuannya diganti dengan penilaian tengah semester. Kita mulai materi kita. Penentuan populasi dan penarikan sampel. Kita lihat populasi. Apa itu populasi? Ya, ini ada 2 pendapat ahli. Yang pertama, Nawai 2001, 2 Kerlinger 2004. Ini semua ada pengertian populasi. Silakan dibaca. Ya, kalau kalian melihat ini hampir sama dengan landasan teori. Landasan teori pun seperti ini. Menyebutkan nama baru pendapatnya atau pendapatnya baru menyebutkan nama. Ya, jadi kalau kita melihat kembali, Pak, kok sama dengan landasan teori? Ya, pada dasarnya pengertian populasi ini ya dapat dimasukkan ke dalam landasan teori dan nanti kalian membuat laporan. Pendapat lain menyebutkan menurut Morrison 2012. Berikutnya menurut Mulyatiningsih 2011. Ya, itu merupakan pengertian populasi menurut para ahli. Ini tentunya saya sebutkan ada 4. Dan masih banyak lagi pengertian populasi menurut pendapat para ahli yang lain. Kalau mau ini silakan ya, silakan kalian cari pengertian populasi menurut pendapat para ahli. Biar kalian semakin banyak perbendaraannya. Yang berikutnya penarikan sampel. Ya, sampel juga contoh. Ini tentu dalam suatu penelitian, ya, sampel merupakan bagian dari populasi. Misalnya populasinya ada 100, maka yang disampel mungkin 25%-nya. Kalau populasinya ada 1000, mungkin 10%-nya, dan lain-lain. Dan kalian bisa lihat pendapat ahli tentang populasi dan sampel ini. Berikutnya, menurut pendapat ahli lain, Sugiono, yang menyebutkan pengertian sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Seperti populasi sampel pun banyak pengertian menurut para ahli. Jadi nggak ada salahnya kalian cari juga biar puas mendapatkan semakin banyak maka perbendaharanya semakin kaya. Semakin kaya perbendaharaan berarti semakin banyak
modalnya. Ya, jika populasi terlalu besar, ini tentunya seorang peneliti akan menemukan masalah. Karena bisa jadi dengan populasi yang banyak, asal dengan seorang peneliti mempunyai dana yang terbatas, maka akan punya masalah tentang dana. Dan tenaga, nah, jika dia lakukan sendiri, maka akan menguras tenaga. Kemudian waktu dengan tenaga sendirian, maka waktu yang dibutuhkan harus lama. Nah, maka dengan populasi yang terlalu besar bisa menimbulkan masalah dengan keterbatasan dana dan yang dimiliki tidak cukup tenaga. Nah, dia tidak mungkin menggunakan tenaga sendiri. Kemudian jika tenaganya sendiri maka waktunya lama. Maka perlu adanya ya sampel atau bagian dari populasi yang diambilkan sebagai contoh. Ya itu namanya sampel. Dan apa sih perbedaan antara populasi dan sampel? Ini dia gambarannya. Ini populasi, yang di atas ini populasi. Sampelnya ini. Ya. Jadi kalau kita lihat populasi tentu lebih banyak daripada sampel. Karena sampel merupakan sampling atau sebagian dari populasi yang diambil sebagai contoh. Dan kalau kita lihat antara sampel, populasi dan sampel, ya jadi ibarat organisme dan organ ibarat manusia. Ya kalau kita manusia maka itu ibaratnya populasi. Sementara kalau jantung adalah sampelnya. Jadi sampel dari bagian tubuh manusia bisa berupa jantung, bisa berupa tangan, bisa berupa hidung, bisa berupa telinga dan lain-lain. Kalau semua menyatu menjadi satu masih pada tempatnya namanya manusia, tapi kalau sudah dipisah-pisah itu namanya sampel-sampel dari bagian tubuh manusia. Maka ada jantung, ada telinga, ada mulut, hidung dan lain-lain. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya perbedaan antara sampel dan perbedaan antara populasi dan sampel. Saya ulang sekali lagi, jadi populasi ibarat organismenya, kemudian sampel ibarat organnya. Yang berikutnya jenis-jenis penarikan sampel. Ini dia teknik sampling. Teknik sampling dibedakan menjadi dua. Sampel probabilitas, dua sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas dibagi menjadi 4, sampel acak sederhana, 2 sampel acak berlapis, 3 sampel disproporsional, 4 sampel kelompok area. Dan sampel non-probabilitas dibagi menjadi 6, 1 sampel sistematis, 2 sampel kuota, 3 sampel sambil lalu, 4 sampel bertujuan, 5 sampel jenuh, 6 sampel bola salju. Jadi mengenai pengertian sampel probabilitas itu maksudnya apa, kemudian sampel acak sederhana itu maksudnya apa, ya jadi sampel ada 4, silakan kali cari pengertiannya atau cari contoh penerapannya. Dan pada sampel non probabilitas itu pun kalian cari apa pengertian sampel non probabilitas, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, kalian juga cari apa maksudnya dan bagaimana cara penyampelannya. Tadi yang dikatakan tadi sampling probabilitas atau random sampling. Jadi maksudnya semua populasi atau anggota populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dan sampel dijadikan dari responden. Dan yang B, sampel teknik sampling secara non-probabilitas. Ini teknik pengambilan sampel dan populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Jadi ya kalau kita enak maka enak yang A, yang probabilitas. Nah, tapi kalau memang terpaksa ya kita bisa menggunakan non probabilitas, itu tergantung kebutuhan. Kalau saya sendiri enak menggunakan yang probabilitas. Kalau kalian terserah yang mana menurut kalian yang bisa mudah dilakukan. Yang 10 penggunaan sarana ilmiah. Ini contohnya.
Iya, ya ini contohnya menggunakan satelit. Ini menghasilkan yang namanya citra satelit. Ini namun dalam pembelajaran kita sampai kalian membuat laporan penelitian ini ya dianggap tidak diperlukan. Jadi abaikan saja penggunaan sarana ilmiah. Karena kalau dalam penginderaan geo dan sistem informasi geografi ini sangat digunakan, tapi kita tidak melakukan itu. Jadi kita abaikan saja yang ke-10 ini ya. Perlu kita tapi abaikan. Teknik pengumpulan data. Data merupakan keterangan tentang suatu hal. Tapi dibedakan menjadi dua, data diskrit, dua data kontinu atau kontinun. Ya, jadi kalau data diskrit sifatnya terputus-putus. Tapi kalau data kontinu sifatnya ya kontinu, berkesinambungan. Ya, bisa data berupa tinggi badan seseorang, maka satuannya kilogram. Bisa panjang seutas tali. Tinggi badan seseorang, maka satunya meter. Misalnya panjang seutas tali, maka satuannya meter. Bisa berat badan seseorang, maka satuannya kilogram. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari rumah ke sekolah, maka satuannya jam. Dan lain-lain. Ya, jadi intinya kalau yang kontinu berkesinambungan, satuannya jelas. Ya bisa meter, bisa kilogram, bisa jam, ya itu satuannya jelas. Syarat data, satu, data subjektif, dua, data dapat mewakili semua kondisi, data memiliki tingkat kesalahan yang kecil, harus tepat waktu, dan relevan. Apa artinya relevan? Ya ada kesesuaian antara kenyataan dengan ada di lapangan dengan yang ada di dalam penelitian. Dan jenis data penelitian lain, ya ada ya data penelitian berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, data kuantitatif, data kualitatif. Berdasarkan sumbernya ada dua juga, data primer dan data sekunder. Kita lihat data kuantitatif maksudnya apa? Ya, data hasilnya berupa angka-angka. Kualitatif berupa studi kasus, jadi datanya tidak berupa angka-angka. Kalau data primer ada data yang langsung diambil dari responden atau dari yang diteliti. Kalau data sekunder, data yang bersumber dari ya sumber lain, jadi tidak perlu mencari data ini, tapi cukup dengan studi pustaka, dengan studi literatur, ya, dengan studi dokumentasi, itu namanya data sekunder. Tapi kalau data primer harus melakukan observasi. Dan data kuantitatif sudah saya katakan tadi, datanya bisa berupa angka-angka, contohnya data jumlah siswa tiap tahun di Taman Negeri Mamitro, data penjualan barang di suatu toko tiap hari, data tinggi badan rata-rata siswa kelas 10 IPS Taman Negeri 5 Metro tahun pelajaran 2020-2021 dan lain-lain. Itu namanya data yang bersifat kuantitatif, maka dikatakan data kuantitatif. B, data kualitatif. Jadi datanya berupa penjelasan atau kata-kata atau verbal, maka dikatakan data kualitatif. Contohnya deskripsi suatu daerah yang diteliti, biografi narasumber atau seorang ahli, cara berdirinya suatu perusahaan yang diteliti dan lain-lain. Dan teknik pengumpulan data kuantitatif. Ya wawancara, saya yakin kalian semua tahu apa teknik wawancara. Kalau kalian melihat acaranya Mbak Najwa sama Najwa, beliau sering mewawancarai responden atau orang yang diundang. Tapi karena ini COVID, maka jarak jauh yang mewawancarai. Kalau dulu datang ke studio diwawancarai. Atau misalnya seorang pelatih sepak bola ketika timnya main, maka sebelum main atau setelah main biasanya diwawancara oleh seorang reporter. Adalah contohnya nih, tiga saya sering berwawancara. Contoh berikutnya, nah ini
seorang peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu suku primitif yang ada di Indonesia, yaitu orang-orang Papua. Ini sama, ini adalah seorang cewek yang mewawancari seorang cowok di suatu perusahaan. Yang berikutnya observasi. Jadi caranya melakukan observasi atau kunjungan atau mengamati suatu objek yang akan diteliti. Nah, contohnya ini ya seorang mahasiswa atau kelompok pemuda melakukan observasi terhadap jenis tumbuhan dengan menggunakan alat teropong. Contoh ini seorang Andre ini yang mungkin anak TK atau SD mengamati kupu-kupu dan melihat secara langsung bahkan menggunakan lup atau kaca pembesar. Dan ini pun ya seorang melakukan observasi di daerah pedalaman Papua. Yang ketiga, FGD, fokus grup diskusi. Ya, ini seorang peneliti ingin melakukan wawancara dengan kelompok-kelompok yang akan diteliti. Bisa 10 orang, bisa 15 orang, ya, antara 10 sampai 15. Walaupun sini gambarnya 1, 2, 3, tapi sebenarnya minimal 10 orang. Ini adalah contoh lain. Jadi, fokus group discussion. Tadi dokumentasi. Ya, jadi seorang peneliti melakukan tadi dokumentasi artinya melihat ya, data yang ada di buku. Buku itu biasa hasil karya orang lain, biasanya adanya di perpustakaan atau toko buku, berarti yang sama dengan studi literatur, hampir sama juga dengan studi kepustakaan, tergantung ya. Kalau melihatnya atau nyari bukunya di perpustakaan, maka bisa dikatakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Ya, karena membuka buku maka dikatakan studi literatur, karena literaturnya ada di buku. Contohnya begini, ya dengan membuka film-film yang ada, maka kan didapatkan data yang dicari. Atau begini nih, bukunya di perpustakaan numpuk, dipilih, ya nanti akan dibuka-buka, dicari isinya, ya seperti ini aja mereka melakukan pekerjaannya mencari materi yang dicari dalam buku karya orang lain, maka dikatakan studi dokumentasi. Jadi maknanya hampir sama dengan studi pustaka, hampir sama dengan studi literatur. Teknik pengumpulan data kualitatif, pertama observasi. Nah, kali ini terutama adalah penelitian sosial, bisa geografi, biososiologi, jadi bukan penelitian alam, ini sosial. Observasinya seperti ini, nah, turun langsung ke daerah yang menjadi objek penelitiannya. Nah, seperti ini misalnya, ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi kalau kalian misalnya main apa ini ogok-ogok, kalau nggak salah, kalau orang Bali ya. Jadi kalau kalian melakukan observasi, maka kalian harus datang. Ya, di petunjuk ogok-ogok. Kalau memang observasinya partisipasi, maka kalian harus ikut di dalamnya. Seolah-olah kalian menjadi pemain bergabung bersama mereka. Itu namanya observasi partisipan atau partisipasi. Wawancara, pada saya sama. Iya. Ya, jadi melakukan wawancara, suatu contohnya nih, seorang pelatih bola. Ya, diwawancara seorang reporter. Ya. Tadi literatur, saya katakan tadi, pada saya sama dengan tadi pustaka atau studi dokumentasi karena mencari yang ada di buku. Nah, itu dia. Ya, ini cara kerjanya. Jadi buku yang ada dibuka-buka, dicari mana yang diperlukan, kemudian diambil. Kalau sekarang zamannya enak, ya buka Google, cari, ketemu, di download. Tuh. Hangout. Ya, jadi berjalan bersama. Ya, rame-rame melakukan perjalanan, melakukan kunjungan untuk mendapatkan data. Ya, nanti baca apa tuh hangout. Iya. Ini contohnya lagi nih. Ya.
Yang berikutnya adalah mingling. Ya, sebenarnya di bersatu di satu ruangan, ya, untuk mendapat sesuatu yang diinginkan. Jadi ini akrab itu antara peneliti dengan yang diteliti. Nah, seperti ini. Jadi bersatu di satu ruangan. Nah, seperti ini, ya, berkumpul bersama dalam satu ruangan untuk mendapatkan data kualitatif, namanya mingling. Nah, seperti ini. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara. Jadi dengan wawancara kita bisa mendapatkan data langsung dari responden. Nah, sama seperti ini. Iya. Observasi. Dengan observasi kita mendapatkan data langsung dari responden atau dari yang akan kita teliti. Ya. Yang berikutnya kuesioner. Jadi menyebar angket atau pertanyaan. Ketika ditanya maka kalian isi seperti ini. Ya, yang isi adalah respondennya bukan kalian. Silakan responden, silakan dibaca, Bapak Ibu kalian diisi. Setelah itu silakan kembali ke peneliti. Ini adalah contoh angketnya seperti ini. Instrumen penelitian. Silakan dibaca kalau kebaca, kalau nggak kebaca, ya kebaca orang saya aja kebaca, mas kalian nggak kebaca. Teknik pengumpulan data sekunder. Dengan lakukan studi pustaka, teman dapatkan data sekunder. Buka buku yang ada, nah itu. Kemudian studi dokumentasi, ya bedanya hampir sama, cuma bedanya kalau studi pustaka datang pertama, pada studi dokumentasi nggak harus ke perpustakaan, bisa langsung ke lapangan seperti ini. Ya, berarti kalau seperti data ini harus langsung ke Afrika sana. Ya, jadi melakukan kunjungan ke Afrika. Ya, pertama dapat apa namanya petanya, dan lakukan kunjungan ke Afrika kalau memungkinkan. Ya. Pengolahan data geografis. Proses penyederhanaan. Tadi yang kompleks menjadi lebih mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah ditafsirkan. Tahap pengolahan data penelitian sebagai berikut. Penyuntingan data, 1 penyuntingan data, 2 pembuatan kodra, 3 pengelompokan data, 4 tabulasi atau penabelan. Ya, contohnya seperti ini. Ini sudah masuk ke tabulasi. Jadi penyuntingan sebenarnya memilah atau memilih gambar, pembuatan kode, jadi gambar-gambar yang ada atau data yang ada diberi kode. Setelah itu dikelompok-kelompokkan, setelah itu dimasukkan dalam tabel. Alhamdulillah. Pertemuan pada hari ini terselesaikan atau dapat diselesaikan. Jangan lupa tugasnya walaupun hanya sedikit, ya. Karena minggu depan kalian ada penilaian tengah semester, maka kali ini tugasnya dikit aja. Selain yang saya sampaikan tadi, ini tugasnya. 1, tentukan populasi dan sampel penelitian. 2, tentukan teknik pengumpulan data yang Anda gunakan, ya. Karena nanti kalian membuat laporan penelitian, pertemuan yang akan datang, berarti pertemuan yang akan datang kita nggak ada pertemuan, maka pertemuan berikutnya berarti 2 pekan dari sekarang. Tapi tugasnya jangan lupa dikerjakan, ya, dibuka ke SMA 5 Metro. Saya rasa itu pertemuan kita. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.